sempat bertindak seperti superhero. Selamat datang di channel Christine Gloriani. Bertindak sebagai superhero. Elok hanya bisa angkat bahu melihat kelakuan ganjil cewek itu. Bahkan sekarang senyuman dari mata turun ke bibir dan semakin lebar. Hati Elok serasa dipukul dengan palu hingga berdentam ketika menyadari arti dari senyuman itu. Jenis senyuman, aku senang karena bisa dekat-dekat dengan elang. Itulah arti sebenarnya. Senyuman yang sering diperlihatkan oleh mayoritas cewek di kampus. Hai Lang, sekarang kita jadi partner ya. Sapa Hera centil sambil memamerkan bulu-bulu mata lentik yang bergerak naik turun untuk menggoda. Kedipan itu membuat Elok dan Fahmi mengerutkan dahi. Kelihatan banget kalau Hera mencoba menarik perhatian Elang. Fahmi mencondongkan badan mendekat. Hera kesambet setannya Elang ya, bisiknya. Iya kali, jawab Elok singkat untuk memunculkan kesan masa bodoh. Perut Elok bergejolak karena sepanjang praktik, Hera selalu mengambil kesempatan untuk mendekati Elang. Hal ini memungkinkan karena praktikum parasitologi mengharuskan mereka untuk terus bergerak dari meja ke meja untuk melihat preparat yang diletakkan di masing-masing mikroskop. Cukup sudah. Elang sudah tidak tahan lagi dengan tingkah Hera yang tiba-tiba terus menempel padanya. Mi, tolong urus partnermu ini. Elang mendorong Hera menjauhinya, lalu menarik Elok hingga terhuyung jatuh di pelukannya. Segera saja pipi cewek itu merona seperti tomat yang sudah matang. Bibir Hera menipis karena merasa dihina Elang dengan penolakan. Fahmi menyentuh lengan Hera, mengingatkan agar kembali bergerak untuk melihat preparat lain. Tetapi cewek itu malah menepis tangan Fahmi. Bibir Hera menipis karena merasa dihina Elang dengan penolakan. Fahmi menyentuh lengan Hera, mengingatkan agar kembali bergerak untuk melihat preparat lain. Tapi cewek itu malah menepis tangan Fahmi. Elang melepaskan pegangannya, berjalan di belakangku. Mengekor tepat di belakang Elang membuat Elok semakin tidak enak hati, karena merasakan pandangan tajam dari teman-teman cewek yang sudah melihat kejadian itu. Elok mulai mencodongkan badan untuk melihat preparat yang sudah dilihat Elang. Memang tidak wajib berurutan, tetapi Elang tetap bersikeras agar Elok tidak jauh-jauh darinya. Lang, ini keterangannya apa ya? Elok dan Fahmi langsung mendongak kaget ketika mendengar suara Hera. Cewek itu masih berani bertanya setelah kejadian tadi. Elok bahkan sempat berpikir kalau Hera bakalan mendiamkan Elang. Gigih juga perjuangannya. Apa Elok harus bersikap seperti itu dalam merebut hati Elang? Itu berarti harus bersaing dengan sahabat sendiri. Namun pikiran itu membuatnya merasa bersalah hingga menggelengkan kepala beberapa kali untuk mengusir pikiran itu jauh-jauh. Tanya Fahmi saja, dia kan partnermu, jawab Elang sambil mempertahankan ekspresi datarnya. Ah Elang, gak asik nih, Hera mencebik. Namun Elang tidak peduli dengan pendapat cewek itu. Semoga saja dia marah besar dan muak dengan tingkah laku Elang hingga mau angkat kaki jauh-jauh. Udah selesai, Lok? Tanya Fahmi yang melihat Elok bengong sambil menatap halaman buku. Elok menggeleng lemah. Masih tersisa 3 bagian lagi yang belum ditandai. Dia jadi tidak fokus karena insiden Hera didorong Elang.
Mana yang nggak ngerti? Fahmi mencodongkan badan mendekati Elok. Ini tak boleh dibiarkan terjadi. Seharusnya Elok bertanya pada Elang, bukan pada Fahmi. Gelombang kecemburuan mulai menyerang, hingga Elang melampiaskannya dengan cara menggenggam ballpoint erat-erat. Melihat gelagat Elok yang hendak mendorong buku mendekati Fahmi, membuat Elang makin geram. Dia menggerakkan telapak tangannya untuk menahan buku. Hal itu membuatnya mendapatkan tatapan protes. Tanpa bicara, Elang menyodorkan bukunya untuk dicontek. Sementara itu terjadi, dia malah memilih mengalihkan pandangan ke arah lain. Bukankah itu tampak keren? Pikir Elang dengan bangga. Tinggal 3 bagian saja. Lebih baik aku tanya Fahmi. Bukannya menerima kebaikan Elang, cewek itu malah mengembalikan buku Elang kembali ke tempat semula. Ini membuat Elang gemas. Mana yang kurang? Elang memberikan tatapan tajam hingga membuat kesan mengerikan. Ini, dan ini, ujar Elok dengan terbata-bata. Elang tertegun. Ternyata tanpa sadar sudah bersikap ketus. Pantas saja Elok mengerut ketakutan. Segera saja mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih ramah dan menggunakan nada lembut saat menerangkan. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Bagaimana bisa orang berubah sikap dengan begitu cepat? Elok tertawa dalam hati ketika memikirkan kalau cowok itu lebih cocok dipanggil bunglon daripada Elang. Sikapnya berubah dengan cepat di setiap kondisi. Praktek hari ini berakhir sudah. Elok melambaikan tangan pada rindu ketika melewati laboratorium mikrobiologi. Mempercepat langkah agar segera sampai ke lantai dasar. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera sampai rumah. Hera berlari kecil, mendekati Elok, lalu menyentuh bahunya agar cewek itu berbalik menghadapinya. Lok, sorry. Hari ini aku tidak bisa pulang sama kamu. Aku ada janji dengan Rindu. Kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Hera mengatupkan 2 telapak tangan untuk meminta maaf. Hera yang memasang wajah menyesal membuat Elok mengangguk dengan segera. Nggak apa-apa kok Hera. Aku pulang duluan ya. Elok memaksakan diri tersenyum, lalu melambai sekilas sebelum berbalik. Gemerincing kunci motor terdengar ketika Fahmi menangkap kunci yang dilemparkan Elang. Wah, hari ini aku yang di depan. Tumben kamu mengizinkan aku mengendarai motor kesayanganmu. Bawa saja, besok jangan lupa dikembalikan. Hari ini aku mau naik angkutan umum saja. Suntuk banget nih. Elang sudah tidak sabar untuk berlari ketika melihat Elok berjalan sendirian. Elang tidak mempedulikan Fahmi yang masih menanyakan keseriusannya dalam menyerahkan motor. Yang dipedulikan sekarang hanya cewek yang saat ini mulai menghilang dari pandangan karena sudah membelok ke kiri setelah melewati pintu gerbang. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk menyusulnya, karena Elok berjalan sedemikian lambat sampai siput saja terasa lebih cepat dibandingkan langkah cewek yang mulai kemarin kembali mengganggu pikirannya. Langkah Elok terasa berat dan ragu-ragu. Tangannya bahkan sudah mulai berkeringat dingin ketika sampai di perempatan besar. Dirinya merasa seolah tubuhnya menciut sedemikian cepat, hingga jarak yang harus diseberangi semakin lama semakin tampak lebar. Napas mulai tidak teratur ketika memutuskan untuk mengangkat kaki melewati jalan itu. Namun keraguan menyergap Elok. Dirinya masih belum berani menyeberang hingga lampu kembali berubah warna. Elok menoleh ke kanan dan ke kiri, terpaku melihat jalanan yang ramai sekali.
Bis-bis besar melaju dengan kencang, membuat nyalinya semakin ciut. Syukurlah ada sosok yang berdiri di sebelahnya. Jadi elok ada teman untuk menyeberang. Orang itu adalah elang. Tangan kanan elok terulur dengan ragu-ragu, hendak meraih jemari tangan elang. Tapi tangan itu berhenti di udara. Apa elang akan marah kalau tiba-tiba elok menggandengnya? Menyadari hal itu membuat elok menurunkan kembali tangannya. Mata cewek itu membulat ketika merasakan genggaman. Dia menunduk dan melihat kedua tangan yang saling bertautan. Jalanan seolah menghilang karena mendapati elang tersenyum saat mengangkat tangan mereka. Ketakutan elok seketika sirna. Warna-warni bunga tiba-tiba muncul di benak elok. Ini terasa seperti sedang berduaan di tengah taman yang begitu indah. Rasanya tidak ingin segera sampai di ujung dan melepaskan tangannya. Sampai jumpa di part selanjutnya.